Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata fi kulli yawmil ithnain da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama zanna bil abdi alladhi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana li syukrih wa hadana li dzikrih wa salatuh wa salamuh ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang mana dikatakan oleh ulama, inda dzikris sholihin latanzilur rahmat, inda dzikril auliya tuftah abwabus sama. Ketika disebutkan nama-nama orang saleh, ketika disebutkan nama orang-orang saleh, pasti akan turun rahmat di tempat ini. Dan di sini kita menyambat bukan orang saleh saja, akan tetapi siapa? Pemimpin-pemimpinnya para orang saleh. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pastilah yang turun bukan sekedar rahmat. Insya Allah tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga apa? Wa inda dzikril auliya tuftah abwabus sama. Tatkala disebutkan nama-nama aulia Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Tidak ada hijab lagi kalau kita berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kita sekarang berkumpul di tempat ini. Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mengatakan, man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abada la fi dinih wala fi dunyah wala fi ukhra. Jarah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, barang siapa yang nampak di hatinya cinta kepada kekasih ini, maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inya kada bakalan rugi selamanya. Kada di dunianya, kada di akhiratnya, kada di agamanya, kada bakalan rugi. Karena apa? Menampakkan hatinya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hasya an turikun naru qalban fihi mahabbatun Nabi SAW. Dan kada mungkin api neraka membakar seseorang yang dimana di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau hatinya saja kada kebakar, maka insya Allah jasadnya kada bakalan terbakar juga. Dan makanya kita berkumpul di sini, ini adalah salah satu contoh kita menampakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat berataan dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Asani mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalau seseorang kafir ini, maksudnya siapa? Abu Lahab, sudah jelas-jelas dengan nas Al-Qur'an inya masuk neraka. Sudah jelas-jelas dengan nas Al-Quran, si jin ini masuk neraka. Abu Lahab yang menjadi musuh Nabi Muhammad, ata fi kulli yaumil isnaini daiman
datang setiap hari Senin. Aba yukhaffafu annu lisururi bi Ahmada. Jadi Abu Lahab ini sudah nas pastinya masuk neraka, akan tetapi setiap hari Senin Sidin mendapat apa? Rahmat dari Allah. Diberikan apa? Keluar dari jari jemarinya susu. Jadi di stop dulu diazab minum Sidin dari jemari susu, dari jemari Sidin susu keluar. Karena apa? Karena satu umat bahagia atas apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir, dibawa kabar ini oleh budak beliau yang bernama Suhaibah Aslamiyah. Akhirnya Abu Jurkah ya, keluarga kod yang melahirkan ya Nabi Muhammad tadi. Akhirnya Sidin bahagia, Sidin bebaskan langsung oleh Abu Lahab. Gara-gara satu umat saja itu apa? Langsung setiap hari Senin keluar dari jemari beliau susu. Hanya satu umat. Bagaimana ajaran Abu Maliki? Kalau andai kata kita 1 bulan semak sabah bahagia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, jangan sebulan setahun, bagaimana lagi seumur hidup? Pastilah insya Allah kita bakalan dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pas habis bulan Rabiul Awal hilang cinta sama Nabi Muhammad. Jadi cinta sama Nabi Muhammadnya setahun sekali. Datang bulan Rabiul Awal, cinta, hadir maulid, hadir majelis, ngamalin sunnah. Pas habis bulan maulid, udah hilang lagi cintanya. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Yang ulun hormati di sini Al Habib Hasan bin Khalid Al Khirid, begitu juga kakak beliau Al Habib Hanif Al Khirid. Begitu juga pemimpin pesantren Sabilur Rasyad Abuya Ustadz Dunnun, begitu juga penasehatnya Ustadz Fakhruddin lah Buhran, begitu juga dari Kementerian Agama dan tokoh-tokoh agama juga di sini, atau Pak RT, Pak RW, Pak Kades yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada antum semua. Semoga pembuahan Sidin ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ta'arus, menjadi termasuk umat yang selalu dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita berbangga, bergembira dengan masuknya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya dari api neraka. Nah, ini bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita bahagia senang dengan lahirnya seseorang yang mana bulan Ramadan itu ada karena Sidin. Bulan Ramadan tidak kalau tidak Nabi Muhammad. Berarti apa? Bulan Rabiul Awal lebih mulia lagi daripada bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan aja kalau kita masuk bulan Ramadan itu kita senang, maka apa? Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Nah, apalagi kalau kita senang dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad, maka insya Allah kita bakalan mendapatkan yang lebih dari itu. Kita lihat ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana ulama-ulama dulu cintanya dengan Nabi Muhammad. Al-Habib Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha qayyama. Di dalam surga, jar Habib Ali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam surga yang membuat aku rindu itu lain sifat-sifatnya. Maksudnya ada istana, ada bidadari, lain itu yang malah aku rindu. Akan tetapi apa yang malah aku rindu? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Sidin apa? Inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumul aini an tajri dama. Sidin, aku ketika disebutkan rumah-rumah sadatku, rumah-rumah kakek-kakekku sampai Nabi Muhammad, itu hanya rumahnya bila disebut hampir saja air mataku ini keluar darah. Hanya rumahnya bila disebut di hadapan Sidin. Bagaimana Nabi Muhammadnya? Terus apa lagi? Syauqi ila daril habibi Muhammadin
Syaukun tamakana fil hasya wa takatama. Rinduku ila dari Habib ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana rindu itu di dalam hati yang kokoh dan tetap. Darin hawat ni'mal ilahi jami'aha mudhalla fiha khairu abdin qad sama. Yang mana rumah Nabi Muhammad SAW itu mencakup semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita pikir-pikir, emang rumah Nabi Muhammad ganal? Emang rumah Nabi Muhammad 2 tingkat, 3 tingkat? Kada. Tapi kok kenapa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ada berataan di situ? Karena apa? Karena disitulah emang dihidupkan namanya Islam. Emang diamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala berataan digawi di situ. Makanya bila kita berisi rumah, kita adakan bacaan, kita adakan bemaulidan. Ini sudah lampu rumah kirip-kirip. Kada pengajian pulang di rumah kurang lebih kayak kuburan. Iya, na'udzubillah. Makanya walaupun wabil khusus ini bulan Maulid, ibu-ibu, bapak-bapak, iya, bibuhan kita kawajan nukar baju bagus. Habis itu ibu-ibunya kawan nukar kerudung bagus. Ibu-ibu tahu kerudung 3 sen lah ibu-ibu. 3 sen, si sesa. Tahu lah, 3 sen, si sesa. Giliran itu tahu harganya 700, 2 juta itu kawan. Tapi giliran Maulid masa kada hakun. Adakan walaupun ya sebulan sekali lah. Iya, jangan sampai rumah kita kan tidak lalu namanya Maulid. Ya, kita lihat perkataan sahabat tentang Maulid apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang dia menginfakkan 1 dirham. 1 dirham itu kira-kira wayah ini 61.500. 61.500 kalau ke rupiahnya kira-kira. Nah, kalau ini menginfakkan 1 dirham untuk apa? Untuk Maulid Nabi Muhammad SAW, aku yang bakalan menjadi temannya di surga. Ini Abu Bakar As-Siddiq langsung yang menyambat. Bila kita sudah takawan lawan orang yang baik, kira-kira pastinya bakalan menolong kita, mencari kita. Misalkan naudzubillah kita kadida di surga, mana kawanku ini? Otomatis dicari oleh Sidin. Terus Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan juga, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang dia mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh menghidupkan Islam. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan juga, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwat Badr wa Hunain. Barang siapa yang dia menginfakkan 1 dirham yang kurang lebih 61.500 tadi untuk Maulid, maka seakan-akan dia menghadiri peperangan Badr dan Hunain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan juga, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan qira'atih la yakhruj minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Barang siapa yang dia mengagungkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengagungkan ini macam-macam, bantu-bantu maulidkah? Iya, maksudnya menyumbangkah? Pokoknya yang pentingnya ada andil dalam apa-apa acara maulid, maka ini termasuk. Apa aja Sayyidina Ali bin Abi Thalib? La yakhruj minad dunya illa bil iman. Tidak keluar dia dari dunia, maksudnya mati, kecuali dengan iman. Terus apa? Wa yadkhul jannah bighairi hisab, dan masuk tanpa hisab. Jadi sayang bagi kita yang berisi duit ya. Wabil khusus bagi kita yang mampu ya sekali-kali lah, walaupun setahun sekali kita bapalah daripada kada sama sekali. Sayang rumah kita. Iya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita mencari kawan itu yang dasar bujur yang baik, yang menunjukkan kita ke agama. Jangan yang kada bagus, karena kawan ini dasar bujur apa? Pengaruhnya besar benar lawan kita. Mencari kawan aja kita hati-hati, apalagi mencari pasangan hidup. Ya. Nah, jadi bagi ading-ading yang mungkin yang belum kawin, bila hendak kawin kena jangan mencari binian yang meninggalkan sembahyang.
Jelas-jelas perintah Allah Subhanahu wa taala fardu setiap hari aja tinggalkan, apalagi ikam. Apalagi anak kena bisa kada diharagu. Iya, kayak itu juga ibu-ibu hendak mencari laki, ibu-ibu maksudnya yang belum kawin. Ya, yang belum kawin, yang sudah aja dah. Yang belum kawin jangan mencari yang sudah yang meninggalkan sembahyang aja tinggalkan, apalagi kena ibu. Siapa yang menafkahi keluarga? Wabil khusus lakian ya namanya laki-laki yang mencari nafkah besar keluarganya itu banyak, tapi laki-laki yang menjauhkan keluarganya dari api neraka itu sedikit. Sebelum kawin yang lakian bepader lawan misalkan lawan calon bininya neng ya. Kawaka ulun jadi imam bian. Inggih kawaja ya. Dilihat sebelum kawin bepadah kawaka ulun jadi imam pian. Habis apa? Habis kawin membawa sembahyang jamaah aja kada di rumah. Naudzubillah min dzalik. Habis itu bebinian juga. Tadi meniwas lakian, meniwas bebinian lagi. Jadi jerbinian Bang, kawaka ulun jadi makmum pian. Inggih kawaja ya. Nah, bila makmum itu harus mengumpati imam ngini jar laki ding sayang misalkan jangan keluar rumah, masih keluar rumah ding yang umahnya misalkan ulun bahayana pina tangan ni pina hampul hendak bang amas juga ya. Orang baru musim katam minyak sudah mah betagih amas. Jar pas jangan ingat kabari sebelum kawin maka jar hendak menjadi makmum ulun jadi imam pian, maka harus terima apa jar laki tadi. Makanya bepandir masalah jodoh lah. Ulun dulu tak ingat kisah ulun ditarik lawan kawan ulun. Jadi kawan ulun ini belum kawin. Jadi jarinya nyani pian tahu lah ibu-ibu bapak-bapak yang menghitung nama, tahulah menghitung nama aja. Misalkan Alu binti Alu lawan Utu bin Utu, cocok adalah ini aja, cocok ya. Nah, itu ada namanya masih sebagian mungkin di sini ada yang memakai. Itu namanya menghitung nama. Jadinya curhat lawan ulun kan, lawan kawanan. Jadi pas kami taruhnya berkisah, jar sidin apa? Aku nih jar, anda kawin lawan ini, siapa aja betakun lawan guru, dihitung akan lawan guru. Oh ikan bila ini jar sedikit masalah tapi racap ya, kada jadi kawin. Habis itu sebuting lagi mencari lawan ini pang siapa guru? Oh bilang ini ikan jarang masalah ya, tapi sekali masalah ganal ya. Akhirnya kawan ulun mendengar juga di sebelah, mereka bisa kawin nih kami. Kada hendak masalah, mereka bisa kawin. Iya kan? Yang ada yang ini sedikit, tapi racap masalah. Ada yang jarang masalah, tapi sekali masalah ganal. Ya udah mereka bisa kawin nih kami, kada hendak masalah ya. Tapi ingat ibu-ibu, bapak-bapak, di Al-Quran jelas bila pian hendak kawin itu ingat timbangan, ingat hitungan yang pertama kali kita amalkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Jadi boleh pian hendak menghitung, hendak menimbang nama, tapi jangan ingat ketakwaan juga yang intinya. Berapa banyak orang waya ini ditimbang bagus-bagus saja namanya, ya tapi masih bakalahi aja. Ada juga yang ada berhitungan namanya, ada berhitungan tapi alhamdulillah adem ayem aja. Iya kan? Makanya jangan kada ingat hitungan yang sesungguhnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa dengan kalian. Melihat jam loh, 15 menit lah sudah. Oh nambah lagi lah. Dicelengi sudah ulun jadi gitu. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak sedikit aja lagi nah. Jadi ya itu lah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun." Ya Allah Subhanahu wa taala,
wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilail wasilah, dan carilah kalian wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita hendak masuk surga dengan amal kita tipis. Makan riba jalan, gosip jalan, gibah jalan, fardu wayah-wayah. Makanya apa? Kita cari wasilah. Siapa wasilah kita? Makanya kita senang dengan Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad kawal jadi wasilah kita di surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di sini dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni, hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan, hajat dunia dan akhirat. Hakadha minni alafu minkum. Maaf bila ada salah kata dari ulun, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Ahmad Fauzi bin Haji Sanusi yang telah memberikan sebuah ilmu dan nasihat. Semoga kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kelima yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Al-Habib Hasan bin Khalid Al-Khairi. Dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi yang paling kencang. Habib doakan mudah-mudahan masuk surga paling pertama sama Rasulullah. Jadi dengan syarat paling kencang. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Alhamdulillah, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam, akramana bi Qur'anil muhakkam, fa huwa darul masun wal jawharatul maknun, wa akmala dinana wa atamma alaina ni'mah, wa akramana bi khairin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna bihi khaira ummah walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatluna ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan nama Rasulullah, kencangnya harus lebih dari jawab salam. Kalau jawab salam saja wajib, apalagi jawab panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Rasulullah. Sallallahu alaihi Rasulullah. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral habaib wal asatid, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Mudirul Ma'had Sabil Ar-Rasyad Syekh Al-Arif Billah Syekh Abdul Nun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan jasad beliau. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki beliau.
Mudah-mudahan Allah tambahkan istri beliau. Amin. Nanti hari istrinya saya dosen lagi. Yang kita muliakan juga bersama-sama daripada kalangan para habaib, kakak saya sendiri yang Habib Hanif bin Khalid Al-Khairi, mudah-mudahan beliau juga panjang umurnya, sehat jasadnya, mudah-mudahan beliau juga diberkahi rezekinya. Mudah-mudahan kalau doain tambah bini. Di depan kita juga ada Ustaz Fauzi, sama juga ibu akan, mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat jasadnya, mudah-mudahan beliau diberkahi rezekinya, ditambahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus daripada hadirin wal hadirat yang telah hadir di perkumpulan yang mulia ini, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua, sehatkan jasad kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang banyak hutang Allah angkat hutangnya. Allah beratkan hutangnya. Mudah-mudahan yang ingin kawin lagi Allah kawinkan lagi. Dia bu suami ibu. Yang amin tadi bu. Nanti permasalahan nanti di rumah. Apalagi? Mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan majtama'al qawm bi dzikrillah illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hufat anhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, tidaklah orang berkumpul di suatu tempat, mereka berkumpul untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali Allah menurunkan ketentraman di hati-hati hamba tersebut. Kita dari tadi datang ke sini melupakan masalah di rumah kita. Mungkin saja ada yang datang ke tempat maulid Ustaz, ke pondok karena lagi ribut sama istrinya. Mungkin juga datang ke pondok karena ditagih-tagih hutang sama orang. Mungkin juga datang ke pondok ini ingin menenangkan dirinya karena banyak problem di luar. Ketika datang ke dalam pondok, hadir di dalam maulid, hadir di dalam majlis, hatinya terasa tenang, terasa gembira. Ketika disebutkan nama Allah, nama para ulama, apalagi nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya gembira, hatinya senang, seakan-akan hutangnya itu lunas sudah, hilang sudah. Seakan-akan masalah problem di rumah, ribut sama istri, tidak punya duit, semuanya sudah hilang. Karena itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang hamba yang berzikir kepada saya, berkumpul untuk memuji saya, kecuali saya kasih ketentraman di dalam hati mereka semua. Alhamdulillah. Wa ghashiyatuhum rahmah, dan orang yang duduk di dalam maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati mereka diselimuti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Haji, alhamdulillah al-karamah qad badat lil hadirin. Alhamdulillah, karamah, kesenangan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala telah hadir kepada kita semua. Kita yang berkumpul di sini pasti mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mariduna yushfa, orang yang sakit disembuhkan oleh Allah, kata Habib Ali.
Wa naqisuna yaghur lisalimin, orang yang punya kekurangan materi, kekurangan di dalam fisiknya, kekurangan di dalam semua hal disembuhkan, diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayap para malaikat untuk diinjakkan bagi siapa saja yang ingin hadir dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya kita yang hadir di sini, ya, Ustaz Fauzi dari rumahnya, wali-wali santri, ibu-ibu dari rumahnya, ya, saya datang dari Banjarbaru. Semuanya ketika kita di perjalanan, tanpa kita sadari ribuan para malaikatnya berebut untuk melentangkan sayapnya untuk kita injakkan sampai ke dalam ma'had, ya, ke pondok Sabilar Rasyad. Alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Karena Allah ingin memuliakan semua hamba yang dimana di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam otak mereka selalu memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kaunu isyarah wa antal maksud, kata Abu Lahab. Semua dunia ini hanya perantara saja, tapi inti dari segala inti itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadakallahu fi man indah. Yang keempat, kata Allah di dalam hadis Nabi, ketika di hari kiamat kelak, orang yang hadir ke dalam maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Rasulillah. Jadi dicatat baik-baik, Bu. Dicatat baik-baik, di tanggal 11 Oktober tahun 2022, ya, jam berapa ini? Jam setengah 4 sore. Jam setengah 4 sore kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pondok pesantren Sabilar Rasyad untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat kita pasti dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Shallu ala Rasulillah. Shallu ala Rasulillah. Karena orang yang selalu rindu dengan Rasulullah, selalu ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya orang tersebut dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan daripada salah satu syair para ulama, dikatakan karena til jamadatu, dahulu kala benda-benda yang mati tatasaddau min alami mufaraqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala ketika Rasulullah meninggal, benda-benda yang mati, ini benda-benda yang mati, bukan benda-benda yang hidup. Benda-benda yang mati ketika Rasulullah meninggal, mereka merasa kesakitan hati mereka. Mereka menangis. Karena kenapa? Karena tidak ingin pisah sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita muslim, kita umat Rasulullah, kita kekasih Allah, kita yang diberikan oleh Allah akal yang sempurna. Maka gunakan akal tersebut untuk selalu mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda mati, kalau makhluk-makhluk hewan yang tidak diberikan Allah akal, itu ingat kepada Allah, cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umat muslim yang mengaku cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk senang atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Zulmun tadi mengatakan Rasulullah itu orang yang paling indah, orang yang paling ganteng. Katanya Habib aja ganteng, apalagi Rasulullah. Ini bukan apa, Bu, ya. Cuman saya meyakini bahwasanya orang-orang yang berkumpul di sini yang paling indah saya. Bukan pede ini. Benar atau tidak? Bagaimana kata Ustaz Zulmun tadi? Kalau kita bayangkan di dalam pikiran dan otak kita, yang berdiri di sini itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi
bagaimana beruntungnya hidup kita. Yang dikatakan oleh para ulama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemilik muka yang paling indah yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faka'annama syamsun tajri fil wajhi. Seakan-akan apa? Kalau kita lihat muka baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat matahari yang berjalan di muka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Rasulillah. Bahkan di riwayat yang lain, para sahabat mengatakan, ketika di bulan purnama kami keluar di malam hari. Ketika itu kami melihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika kami melihat bulan purnama, Ra'aitul Mukmirah, kami lihat bulan purnama, kami lihat lagi muka Nabi. Kami lihat lagi bulan purnama, kami lihat lagi Nabi. Kata mereka, falahul indi ahsan minal qamar. Kata mereka, demi Allah, ketika kami melihat Nabi dan melihat bulan purnama, maka lebih sempurna, lebih indah ciptaan Allah di muka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bulan purnama yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan para ulama, kalau orang ingin mimpi sama Nabi, itu nggak usah susah-susah. Syaratnya hanya satu: gunakan akal dan otakmu selalu membayangkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita logika, kita pikir orang yang tahtaj, yang selalu membutuhkan sesuatu, itu pasti kebayang-bayang di dalam otaknya. Contoh, kita setelah makan pedas, contoh, kita makan bakso, pedas mulut kita, yang kita pikirkan apa? Hah? Kalau kayak es nyiur, es jeruk, es cendol, kata Ustaz Fauzi tadi, es teh manis yang dingin, yang ada es batunya di dalam gelasnya, itu yang kita pikirkan. Sampai kalau kita tidak mendapatkan es, seakan-akan itu hidup kita kurang. Sampai salah satu orang ketika di zaman Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Musnid Hadramut, ketika dia bertanya, ya Habib, saya ingin memimpi Nabi ya Habib, memimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya ya Habib? Berikan saya resep. Kata beliau, kalau engkau ingin mimpi Rasulullah, itu sangat mudah katanya, sangat gampang. Kami setiap hari bertemu sama Rasulullah, mimpi sama Rasulullah. Caranya sangat gampang. Apa katanya? Wahai Habib Idrus, apa? Kasihkan saya resepnya. Kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, coba malam ini kamu makan lohom. Ya, lohom itu adalah ikan asin. Bahasa bacanya bahasa ikan asin. Iwak kering. Makan ikan asin, pakai sambal, jangan minum malam hari katanya. Setelah itu kamu tidur. Wah, betul. Apa hubungannya antara ikan asin sama sambal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Habib Idrus bin Umar, kamu amalkan dulu. Kalau kamu tidak mimpi sesuatu, kalau kamu tidak mimpi Rasulullah, kamu tuntut saya, kamu minta pertanggungjawaban sama saya. Di malam hari sebelum tidur dia makan ikan asin, makan sambal. Tapi kata Habib Idrus bin Umar, setelah kamu makan itu jangan kamu minum air es katanya. Jangan minum air es. Habis makan langsung tidur aja katanya. Setelah dia makan sambal dan ikan asin, tenggorokan dia itu sangat haus. Seakan-akan ya Allah, ini haus betul, pengen minum ya Allah. Pengen minum. Ya karena yang dibutuhkan adalah air putih. Lalu sampai dia tidur. Di dalam tidurnya dia mimpi berada di lautan. Subhanallah, bukan di galon lagi. Mimpi di lautan. Di lautan ada es yang sangat ganas. Es besar masuk ke dalam lautan tersebut, dia nyemplung di dalam lautan tersebut sampai minum. Sampai dia kekenyangan minum. Ketika dia bangun,
Wah, ini Habibus bin Umar ini pembohong katanya. Katanya saya habis makan ikan asin sama makan sambal, mimpi Rasulullah. Kok saya mimpi di lautan minum air es katanya. Dengan bangganya dia datang ke Habibus bin Umar. Ketika dia datang, ya Habib, kata antum kalau saya tidak mimpi Rasulullah, antum mau bertanggung jawab katanya. Sekarang saya minta bertanggung jawab ya Habib, karena tenggorokan saya sakit katanya. Tenggorokannya luka. Pian coba-coba makan iwak kering, ikan kering, pakai sambal tidur, nggak minum. Apa rasanya? Sakit bu, sakit pak. Nggak minum itu pedih. Ini orang bengkak tenggorokannya. Minta bertanggung jawab sama Habibus bin Umar. Kata Habibus bin Umar, saya bilang apa semalam? Kamu makan ikan asin, kamu makan sambal, kamu jangan minum. Nanti kamu mimpi sama yang kamu butuhkan. Kamu ingin mimpi Rasulullah, maka kamu akan mimpi sama Rasulullah. Maka kata orang ini, kan saya makan ikan, makan sambal, mimpinya saya berada di lautan. Di lautan itu ada es yang besar, dimasukkan ke dalam lautan tersebut, saya nyebur ke dalam lautan tersebut, saking hausnya saya. Kata Habibus bin Umar, begitu juga kalau pecinta ingin bertemu yang dia cintai. Kalau hamba ingin bertemu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadikan semua yang dia inginkan, yang dia harapkan, yang dia lakukan untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Rasulullah. Jadi ibu, bapak-bapak, pulang ke rumah, jadikan semua waktumu, apa yang kamu perbuat, niatkan terutama untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita pakai resep ini, tidak kita mati kecuali kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Rasulullah. Sampai dikatakan oleh para ulama, orang yang ingin bertemu sama Nabi, maka banyak belajar sama para sahabat, banyak belajar dan contoh sama para sahabat, karena mereka aula bimahabbati Rasulullah. Mereka yang paling pertama, yang paling bisa mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika melihat kekasihnya dipukul sama Abu Jahal, maka dia mengorbankan hidupnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hindari Rasulullah dari pukulan, sampai dikatakan para ulama itu mukanya Abu Bakar antara hidung sama mulut itu menyatu. Hidung sama mulut menyatu. Saking dahsyat siksaan daripada Abu Jahal. Ketika dia terpingsan, dibawa pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar sadar. Ya, sadar dari pingsannya. Kata Sayyidina Abu Bakar ketika di awal sadar, bertanya sama ibunya, "Wahai ibu, bagaimana kabar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kata ibunya, "Ya Abu Bakar, kamu ini sudah mau mati, sudah hampir mati. Saya kira kamu ini mati karena menolong si Muhammad. Kenapa kamu sadar? Bukannya kamu ingin menyembuhkan dirimu, tapi kamu menanyakan apa kabar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Rasulullah." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai ibu, demi Allah, lebih baik saya mati kelaparan daripada saya tidak mengetahui apa kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tidak akan makan dan minum kecuali ibu bawa saya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kita lihat, sakit, dipukuli, diinjak-injak, hidung sama mulut jadi rata. Ketika sadar, apa yang diingat yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibawa Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kaget melihat Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau kemari?" katanya. "Kenapa engkau tidak makan terlebih dahulu, tidak minum? Sembuhkan dirimu dulu." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, demi Allah, apa yang saya perbuat ini ya Rasulullah, tidak ada bandingnya dibandingkan cinta saya untuk engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam."
Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, engkau telah berkorban sangat besar untuk saya ya Abu Bakar. Apa hajat dan permintaanmu dengan saya akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa kecuali satu hajat ya Rasulullah. Tolong doakan ibu saya yang sekarang masih dalam keadaan kafir ya Rasulullah. Doakan agar dia beriman kepada Allah dan masuk ke dalam surga-Nya Allah dan beriman kepada engkau Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian ibunya masuk ke dalam rumahnya Rasulullah dan bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bukti orang yang cinta terhadap Rasulullah, hajat, keinginan, apa yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Bu, Pak, kalau punya hajat, punya apapun yang diinginkan, jangan jauh-jauh. Dekatkan dirimu kepada Rasulullah, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wa kullu ala darbi wasal. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau hajatkan, kalau digabungkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka semua yang engkau hajatkan akan engkau dapatkan. Maka dari itu kita berjanji di dalam hati kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, tidak kita niatkan kecuali untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Rasulillah. Sampai dikisahkan oleh sebagian para ulama, ketika Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang miskin, istrinya setelah menikah meninggal, yatim bapak dan ibu, dari kecil orang miskin bapak makan tidak bisa. Ketika di dalam peperangan Badar, maka ketika Rasulullah SAW mencari Jabir bin Abdullah, maka didapati oleh Rasulullah, ini sahabat paling belakang. Ketika itu Rasulullah bertanya, ya Jabir, kenapa engkau paling belakang? Kenapa engkau tidak ke depan untuk berperang? Kata Jabir, ya Rasulullah, engkau kan tahu sendiri ya Rasulullah, saya ini makan aja tidak bisa, minum aja susah ya Rasulullah. Bahkan onta saya pun belum makan hampir 3 hari ya Rasulullah. Bagaimana saya ingin berperang paling depan ya Rasulullah? Kalau saya bawa onta saya ini paling ke depan untuk berperang, saya takut saya mati di dalam peperangan karena onta saya yang jelek ya Rasulullah. Akhirnya apa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya Jabir, kamu mau tidak ontamu saya obati? Ontamu saya obati. Kata Jabir, ya Rasulullah, kalau itu gratis, saya mau ya Rasulullah. Ini sahabat miskin, nggak punya duit, makanannya susah. Ontanya mau dibaiki sama Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, kalau obatnya gratis, saya mau ya Rasulullah. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, ya Jabir, kalau emang ontamu mau saya obati, maka kamu izinkan saya 2 hal. Yang pertama, ontamu saya akan ludahi. Yang kedua, setelah saya ludahi, kamu naik ke atas ontamu naik, nanti saya akan cambuk. Kamu izinkan atau tidak? Kata Jabir, ya Rasulullah, ya, muafik, saya akan izinkan. Ya, setelah diludahi sama Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah naik ke atas ontanya. Lalu ketika onta tersebut dicambuk oleh Rasulullah SAW, maka onta yang awalnya jelek, mau mati, kelaparan, tenaga tidak ada, ya, seperti motor yang jelek, seperti mobil yang jelek, ketika dicambuk sama Rasulullah SAW, menjadi onta yang paling cepat lari. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para sahabat, ya Jabir, engkau kasih obat apa ini ontamu ya Jabir? Tadi kan ontamu ini jelek, berdiri aja susah, kenapa menjadi onta yang sangat hebat? Kata Jabir, ini onta saya mintakan doa dan saya mintakan obat dari Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat semuanya iri sama Jabir. Setelah peperangan Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil Jabir lagi, panggil lagi Jabir. Ya Jabir, ta'al. Kamu lihat kan, ontamu sudah saya obati. Naam wahai Rasulullah. Iya Rasulullah. Sekarang saya mau beli ontamu, boleh atau tidak kan? Kata Jabir, ya Rasulullah, kalau engkau yang mau beli, saya nggak mau dibeli ya Rasulullah. Engkau ambil aja onta ini. Pura-pura Jabir ini, padahal butuh duit. Makan hanya nggak punya duit. Kata Rasulullah, ya Jabir, kalau engkau tidak mau saya beli, maka saya tidak akan mengambilnya. Kata Jabir, kalau engkau memaksa ya Rasulullah, ya sudah, saya akan jual sama engkau ya Rasulullah. Ya, maksud Rasulullah ini, ya Rasulullah itu bukan ingin membeli, tapi ingin mengajak bercanda para sahabatnya. Karena dia tahu Jabir ini belum makan, belum tidak punya duit. Kalau Rasulullah memberi duit, dia tidak akan menerimanya. Kata Rasulullah, ya sudah Jabir, saya beli ontamu dengan harga 1 dirham. Kata Ustaz tadi 1 dirham tadi berapa Ustaz? 61.500. Diberi Rasulullah 1 dirham. Ya, 1 dirham dulu besar mungkin nggak seperti sekarang. Kata Jabir, ya Rasulullah, antum mau beli onta saya yang bagus ini dengan 1 dirham, saya tidak mau ya Rasulullah. Ini onta kalau saya jual sama Abu Bakar, sama Umar, sama Abdurrahman bin Auf, ini onta bakal saya dapati 10 keping emas, kata Jabir. Karena mereka tahu bahwasanya ini onta dapat berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya tadi mau memberi Rasulullah, tiba-tiba ketika ditawar sama Rasulullah mintanya yang mahal. Seakan-akan Jabir ini nggak tahu dirinya. Onta yang jelek disembuhkan Rasulullah, minta jual dengan mahal. Kata Rasulullah, ya sudah ya Jabir, kalau kamu tidak mau 1 dirham, saya beli onta ini dengan 2 dirham. Bagaimana Jabir? Kata Jabir, demi Allah saya tidak akan jual sama engkau ya Rasulullah, kecuali engkau memberi saya 10 keping emas. Kata Rasulullah, ya Jabir, kamu tahu tidak onta menambah jelek tadi? Jangankan mau dibeli, ini mau mati onta. Kata Jabir, ya Rasulullah, emang onta saya kemarin onta yang jelek, tapi sekarang ini like new, terbaru ini onta. Karena dapat karomah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bawa ke pasar ini onta, saya bilang kepada sahabat, onta saya yang jual, mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Jangankan 10 keping emas ya Rasulullah, 50 keping emas akan dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, ya sudah ya Jabir, kita pulang dulu ke Madinah. Setelah sholat isya nanti kita ketemu. Setelah itu, ketika mereka pulang ke Madinah, setelah sholat isya, ini Jabir bingung. Rasulullah masih ingat atau tidak mau beli onta saya ya? Bingung dia. Sampai setelah sholat isya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan Jabir, memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk memanggil Jabir. Ketika dipanggil Sayyidina Abu Bakar, Jabir tersenyum. Wah, ini pasti Rasulullah sudah menyiapkan 10 keping emas ini. Ketika datang si Jabir, Rasulullah mengatakan, ya Jabir, bagaimana tawar menawar dia tadi? Mau tidak engkau 2 dirham? Ya Rasulullah, kan kamu tahu sudah jawaban saya. Kalau kamu tidak mau beli dengan 10 keping emas, saya tidak akan jual ini. Ketika mendengar hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar marah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Jabir, kenapa kau berani sedemikian rupa sama Nabi Muhammad SAW? Bukankah ini onta jelek yang menyembuhkan Rasulullah? Kenapa kau menjual sangat mahal? Kata Jabir, ya Abu Bakar, kamu jangan ikut-ikut urusan ini. Ini adalah urusan saya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu singkat cerita, kata Rasulullah, ya Jabir, saya hanya punya 10 dirham ya Jabir. Kamu mau saya beli? Kamu tidak mau? Saya doakan kepada Allah ini onta jadi onta jelek lagi. Bingung si Jabir. Ini kalau saya tidak terima 10 dirhamnya, Rasulullah berdoa lagi, ini onta jadi onta jelek lagi.
baik-baik dari Avanza yang belum diservis jadi Ferrari karena doa Rasulullah. Dari Ferrari jadi mobil Timor yang tahun 2000-an. Bingung si Jabir ini, bagaimana ya Rasulullah, saya berpikir 5 menit dulu ya Rasulullah. Berpikir si Jabir, padahal Rasulullah ingin menghibur dia, ngetes dia. Bingung Jabir, bagaimana ini katanya, 10 dirham ini saya belikan 3-4 hari habis katanya. Tapi kalau saya nggak terima 10 dirham, nanti nggak laku lagi ini onta. Akhirnya si Jabir datang ke Rasulullah dengan pedoinya. Kata Jabir, ya Rasulullah, kalau kamu tidak memberikan saya 10 keping emas, saya tidak akan jual katanya. Tidak masalah kau berdoa sama Allah untuk menjadikannya onta jelek. Kata Rasulullah, ya Jabir, ya sudah katanya. Saya itu bukan tidak punya duit ya Jabir. Saya ada duit saya titipkan sama Abu Bakar. Ya sudah, saya beli ontamu dengan 10 keping emas. Akhirnya dibeli sama Rasulullah onta tersebut dengan 10 keping emas. Setelah dibeli sama Nabi Muhammad SAW, onta tersebut dikembalikan lagi sama Jabir sallallahu alaihi Rasulullah. Onta tersebut dibeli sama Rasulullah dengan 10 keping emas. Setelah dibeli, onta tersebut diberikan lagi sama Jabir. Karena apa? Karena Rasulullah SAW orang yang paling hebat di dalam menggembirakan hati para sahabatnya. Dikatakan di dalam hadis, sifatnya Rasulullah SAW ka'annahu rihi mursalah. Kedermawanannya, keikhlasannya, kebaikannya seperti lautan yang berhembus. Kalau sudah memberi, maka tidak berharap kembali. Rasulullah SAW pernah dikisahkan, diceritakan oleh para sahabat tentang fisiknya Nabi. Sudah kita bahas tadi, fisiknya Nabi paling bagus, paling sempurna. Namun ada fisik Nabi yang kedengarannya jorok, namun bagi Nabi itu sangat mulia. Apa itu? Daripada keringat Nabi itu ada ludahnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW membuang ludah, maka para sahabat itu berebut mengambilnya. Ketika saya ambil ludahnya Rasulullah dan saya cium itu ludah, maka ludahnya Nabi Muhammad SAW lebih wangi daripada apapun yang ada di dunia. Sallallahu alaihi Rasulullah. Tapi ini jangan ditiru. Ludah jangan ditiru. Ludah sama Rasulullah sama ludah kita itu berbeda. Kalau ludah kita bau jengkol, bau pete, bau es nyur, bau bau ayam burung tadi, bau daging. Tapi kalau ludahnya Rasulullah adalah ludah pilihan orang yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwasanya dulu ada Arabi, ada orang Arab ingin menikahkan anaknya. Namun ini bapak gak punya duit. Karena ada orang Arab kalau menikahkan anak perempuannya itu minimal ada mandi wangi-wangian. Kalau zaman sekarang ini seperti henna naik atau mandi kembang, ada sepertinya sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sang bapak nggak punya duit untuk memandikan anaknya. Akhirnya sang bapak bertanya sama para sahabat, bercerita sama para sahabat. Kata para sahabat, coba engkau minta solusi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si Arabi tadi, bapak-bapak tadi datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang bercerita sama Nabi, wahai Nabi, saya ini mau menikahkan anak saya, tapi saya nggak punya duit untuk memandikan anak saya dengan wangi-wangian. Kasihan anak saya, sahabat-sahabat yang lain dimandikan semua sebelum menikah. Kata Nabi, saya sekarang lagi nggak megang duit. Tapi coba kamu pulang ke rumahmu, irja ila baitik, pulang ke rumahmu, ambil dorurok, ambil botol. Setelah engkau ambil, engkau pulang lagi ke sini. Pulanglah si Arabi tadi ke rumahnya mengambil botol. Tapi di perjalanan dia bingung. Ini Nabi kok nyuruh saya ambil botol, katanya ya. Saya kan kalau tidak ingin minta duit atau minjem duit sama Nabi, minimal Nabi ngasih saya minyak wangi. Ini saya disuruh pulang ambil botol.
oh husnuzon saya mungkin Nabi mau memindahkan minyak parfumnya ke dalam botol saya. Pulang dia ke rumahnya ambil botol, pulang lagi ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hadhil darurah. Ini botolnya ya Rasulullah. Ketika Rasulullah menerima botol tersebut, Rasulullah mengelap keringatnya. Ini contoh aja, ini keringat anak. Ini keringat dilap sama Rasulullah, dimasukkan ke botol tersebut. Dimasukkan Rasulullah ke dalam botol. Ini bapak-bapak bingung. Ya Allah, kok keringat dimasukin sama Nabi ini? Setelah itu, karena Nabi sudah engkau pulang katanya. Dan kata Arabi ini subhanallah, ketika Nabi mengelap keringatnya, pada saat itu saya tidak mencium apapun, kata Arabi ini. Karena bagaimana mau harum, pemilik harum sama keringat harum tidak akan kecium. Kapan keciumnya? Setelah dia keluar. Sama seperti anak-anak pesantren di sini. Kapan engkau akan bersinar? Bukan di dalam pesantren. Engkau bersinar ketika engkau sudah keluar dari pesantren. Ya, karena bagaimana engkau mau bersinar? Ya, ketika engkau di dalam pesantren, teman-temanmu sama-sama belajar. Ada guru-guru, ada muallim-muallim, ada para penuntut ilmu yang lainnya. Tapi engkau akan bersinar ketika engkau sudah keluar daripada pesantren. Seperti itu juga, saya tidak mencium keringat Rasulullah wangi karena di hadapan saya ada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah kata Arabi ini, ketika saya keluar dari rumahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya cium keringatnya Nabi lebih harum dari apapun yang pernah saya cium. Seumur hidup saya, yang paling wangi yang pernah saya cium adalah keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Arabi ini, ketika saya memandikan anak saya, selesai saya mandikan, itu wangi, itu bau. Seumur hidup saya tidak pernah hilang. Sampai satu kota Mekah, satu kota Madinah mencium bau keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sedemikian rupa? Kenapa keringat Nabi wangi? Ludahnya Nabi wangi, mukanya Nabi paling ganteng, paling bagus. Karena Allah paling cinta dengan makhluknya yang pernah diciptakan di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beruntung, kita ingin manusia yang paling beruntung, karena kita diciptakan selain menjadi manusia yang paling mulia, kita diciptakan kita punya Nabi paling mulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sebagai umat Muslim, kita sadari introspeksi diri kita. Bagaimana kedekatan kita sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Magoma itu agama. Engkau ingin tahu kedekatan dirimu sama Rasulullah dengan bagaimana sehari-hari dirimu, dengan bagaimana sehari-hari hidupmu. Apakah engkau memikirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling contoh, yang paling mudah tentang sunnah Rasulullah yang sangat mudah. Sunnah Rasulullah yang sangat sering kita tinggalkan adalah cara memakai sendal, cara masuk dalam pondok pesantren, cara memakai baju. Semuanya ada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketika kita melazimkan, ketika kita melakukannya sehari-hari, maka kita akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Saya bertanya sama anak pesantren di sini, sunnah pakai baju pakai tangan apa? Hah? Kanan atau kiri? Melepasinnya? Kalau lagi wudhu, apa itu yang dilepas? Kalau gulung tangan, sunnahnya mana? Yang kanan dulu, yang kiri dulu? Hah? Bujur? Bujur? Pakai baju, tangan kanan dahulu masuk. Melepas baju, tangan kiri dulu. Gulung tangan baju? Hah? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Ada yang tahu kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Ini nggak mungkin selesai kalau menjawabnya. Pertanyaannya sangat mudah ya. Kiri dulu apa kanan dulu? Kiri. Kenapa kiri? Kalau nebak-nebak semuanya tahu. Kiri kanan oke. Kiri dulu apa kanan dulu? Kenapa kiri? Ada yang bisa jawab? Hah? Yang bisa jawab dikasih 50.000.
Kiri apa kanan? Hah? Kiri. Bujur. Kiri apa kanan? Bagaimana ya? Nanti bentrok lagi. Ayo, kiri apa kanan? Hah? Kiri. Kenapa kiri? Hah? Kenapa kanan kiri? Di sana kiri, di sini kanan. Nanti di sini kiri, di sana kanan. Kanan kiri oke. Dulu dipisahkan ketika Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu pengarang Surah Mutaufik, kitab yang sangat istimewa, yang sangat fenomenal, ilmu fikih yang sangat dalam. Beliau punya murid. Ketika beliau sedang dalam keadaan sakit, salah satu muridnya menolong Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mewudukan dia, mewudukan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Karena di dalam fikih isti'anah atau meminta tolong untuk mengambilkan wudu, kalau tanpa wudu hukumnya makruh. Tapi kalau bil udzur, kalau ada udzur, maka zalat karaha, tidak dimakruhkan lagi. Ketika Habib Abdullah bin Husain meminta tolong kepada muridnya untuk mewudukannya, sang murid ketika menggulungkan lengan kanan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang digulungkan dahulu adalah lengan kanannya. Lengan kanannya. Apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Ya waladi, wahai anakku, apakah kau lupa dengan sunnahnya Rasulullah SAW?" Pertanyaan seperti ini adalah pernah dilakukan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sama muridnya. Apakah kamu lupa kesunahan Rasulullah untuk memakai baju? Kata muridnya, "Ya Habib, memakai baju pertama tangan kanan, melepasnya tangan kiri." Begitu juga kias para ulama. Ketika engkau menggulung tanganmu, disunahkan untuk tangan kiri terlebih dahulu. Dengan kias, ketika membuka tangan kiri terlebih dahulu daripada tangan kanan. Dan ini adalah sunnah daripada Nabi Muhammad SAW yang apabila kita lazimkan, kita pakai dan kita terapkan sehari-hari, niscaya insya Allah orang yang berkumpul di sini adalah orang yang paling lazim dan paling dapat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi hidup kita. Mudah-mudahan sebelum kita mati, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mata kita yang penuh dosa, tangan kita yang penuh dosa, lisan kita yang sering menggibah, kaki kita yang melangkah di tempat maksiat, mudah-mudahan tidak diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk dan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah setiap pribadi yang berdiri di sini kecuali kejelekannya diganti Allah dengan semua kebaikan. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita berada semuanya tanpa terkecuali berada di bawah barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa berkati wa dina usna bi hormati wa astaghfiru li wa mu'afati ila sunani wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teringat dulu, kita doakan